Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pen Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman, sahabat Pen Network ya, hari ini adalah hari terakhir kami di daerah Tigaras dekat Perapat. Jadi sebelum kami kembali, kami ingin lanjutkan obrolan kami dengan Mas Pri. Mas Pri. Iya, Pak. Iya. Ini kalau saya pribadi ya, Benar. mengucapkan terima kasihlah dengan adanya perwakilan kita di negara Cina, Mbak Berli. Karena banyak hal-hal positif yang kita bisa dapatkan dari Mbak Berli. Bagaimana pendapat Mas Pri? Ya, nah jadi ketika kita berbicara tentang sebuah peluang usaha ya, Pak ya, bisnis, pastinya ada orang-orang yang di luar kita, di sekeliling kita, ataupun mungkin orang-orang yang mencintai bisnis kita lebih dari kita. Iya. Nah, kalau Pen Network ini memang bisnisnya ini global, Iya. ya, sedunia, pastinya ada orang-orang yang solid di antara kita, yaitu orang-orang yang ada di negara-negara lain. Iya. Kita tidak kenal mungkin orang Amerika, tapi dengan Pen Network kita bisa kenal. Itu yang luar Ya, biasanya. kemudian di Cina ya, walaupun kegiatan di Cina sangat luar biasa, kita tidak mengenal. Betul. Tapi di sana ada sosok pioner yang selalu ya menggali informasi dari media, dari kegiatan-kegiatan yang di Cina, yaitu Mbak Berli. Itulah keberuntungan kita. Kalau Mbak Berli nggak ada, mata kita tertutup Iya, untuk kegiatan Pen Network yang ada di Cina. benar. Kita nggak akan dapat sumber informasi. Dengan adanya Mbak Berli, ini luar biasa ya. Dia begitu peduli menyampaikan informasi kepada kita, padahal dia kena bully. Iya, Banyak diejek orang, dicaci orang, dibilang hoak, kau hanya seorang pembantu. Tapi hatinya mulia loh Mbak Berli itu. iya. Jadi ada sebagian orang pembenci itu kan artinya melihat sosok orang itu hanya dengan perawakan ya, Pak ya. Iya. Kalau Tapi- lihat casing ya, Iya, dia hanya lihat casing nggak lihat isi. Tapi mereka tidak pernah melihat bagaimana orang mempunyai kesempatan. Betul. Gitu. Contoh misalnya, saya punya teman tamat SD ya, Pak ya. Iya. Tetapi karena dia belajar nge-YouTube, ya, orang-orang itu Anggap remeh ya. remeh. Orang tamat SD aja sok jadi YouTuber. Yang di Lubuk Pakam itu ya? Iya. Oke. Tamat SD aja sok pinter begini-begini gitu. Tapi ternyata hari ini yang tamat SD itu 1 bulan 1 miliar. Wow, Iya. 1 bulan berpenghasilan 1 miliar. Miliar. Tapi nggak ada sombong ya? Benar. Jadi kalau kita lihat bahwa di provinsi kita sendiri belum tentu ada orang segaji Yang seperti sebesar itu dia ya. gajinya, kan gitu. Nah jadinya kita tidak bisa menyepelekan seseorang itu hanya dengan casing. Casingnya saja. Tapi kita harus mengetahui bagaimana dia punya kesempatan. Tapi luar biasa loh, Mbak Berli bekerja di Cina, dia setiap waktu luangnya tetap cari informasi. Jadi nggak ada istirahatnya dia tuh. Iya. Nah jadi kita kan ketahui bahwa semua pioner yang ada di Indonesia atau di luar negeri itu kan tahu kalau persentase dari pioner penambangan Pen Network itu terbesarnya di China. Oke. Nah, ketika kita berbicara China, seperti yang disampaikan Mbak Berli ataupun sebelumnya bahwa di sana aplikasi-aplikasi yang semacam ini itu tidak boleh masuk. Tidak boleh ya. Bahkan Facebook tidak boleh masuk, YouTube tidak boleh masuk karena orang tuh ada Baidu, ada WeChat dan sebagainya seperti itu untuk menonton Iya. video atau informasi dari aplikasi milik negara mereka sendiri gitu. Tetapi kita juga kan nggak paham kalau kita melihat bahasa China. Nah, siapa yang paham? Mbak Berli. Tunggu dulu ya. Kan gitu. Kita melihat perkembangan di Cina, kemudian banyak kegiatan kita tak paham bahasa Cina. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apa mungkin orang-orang lain menyebar informasi untuk Indonesia? Enggak. Kalaupun dia berbahasa Cina, Mbak Berli, dia yang nge-share. Kalaupun ada orang Indonesia yang bermain Pen Network di negara Cina, apa dia mau seperti Mbak Berli menginformasikan kepada kita? Tidak juga. Jadi kalau saya pribadi, saya beruntung kenal Mbak Berli, saya beruntung bisa dekat dengan beliau. Seandainya terjadi open minded di Indonesia, secara otomatis di Indonesia belum ada regulasinya. Iya. Belum bisa diatur, tidak diizinkan Benar. untuk mainnet Pen Network di Indonesia. Kita mau ngadu kemana, Mas Pri? Iya. Ya Mbak Berli, terima kasih ya. Saya beruntung kenal Mbak Berli. Saya minta bantuan Mbak Berli nanti pada saat open minded Indonesia belum siap regulasinya. Saya minta dukungan Mbak Berli. Mungkin teman-teman Pen Network yang ada di Indonesia ingin mungkin berbelanja ke Cina.
tolong dampingin saya Mbak Berli sebagai guide. Nanti kami sama Mas Pri ke Cina ini. Ya, kita ke Cina ya kalau sudah open minded ya. Sudah open minded, kami ke Cina, sudah jelas harga konsensus. Yang selama ini membuli kami, ya kita biarkan sajalah mereka. Tapi yang selama ini memang mau bergabung sama kita, saya juga termasuk mungkin bisa menjadi jembatan di Indonesia untuk menghubungi ke Cina. Di Cina ada Mbak Berli, di Indonesia ada Abah Safwan. Kami dengan Mbak Berli nanti akan menjalin komunikasi. Kemana uang digital kita Pi Network ini bisa ditukarkan di negara Cina? Di bank mana? Karena kalau saya nggak ada Mbak Berli, saya mau ngomong apa sama pegawai banknya? Iya. Ya hancurlah kita nih. Bahasa kita nggak tahu bahasa apa ya kan? Iya, kalau Hokkien saya bisa, tapi kalau bahasa Mandarin saya tak bisa. Sederhana, dengan adanya Mbak Berli, kami bisa berkomunikasi, kemudian Mbak Berli bisa menjadi penterjemah, bisa mewakili teman-teman yang Indonesia untuk berbelanja di sana. Saya akan bawa teman-teman untuk berbelanja, karena ada Mbak Berli, ada backing kita di sana. Mbak Berli bantu kami ya, dukung kami ya, gitu. Ya. Cocok ya Mas Bro ya? Coba, dan saya sebenarnya juga ucapkan terima kasih kepada sosok Mbak Berli ya, walaupun kita baru kenal kan gitu. Karena informasi dari negara Cina itu kita kan sudah tahu video yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat ataupun pioner yang ada di Indonesia itu kan video antusias pergerakan di Cina. Betul, nah, betul. Kan gitu. Kalau pergerakan itu sangat besar, artinya ada sebuah peluang bahwa Fineruk ini kedepannya akan meledak. Akan jadilah, akan jadi kalau ada yang mengatakan Mbak Berli itu ya tadi seperti katakan Abah hanya seorang pembantu, hanya seorang biasa dan sebagainya. Memang pembantu, ya. Tapi hatinya. Ya. Dan itu bukan sebuah kekurangan bagi dia kan. Itu adalah kelebihan ketika ada pertemuan yang sangat besar di Cina yang kita tidak tahu apa-apa, tapi ditranslate sama dia. Contoh misalnya kita punya teman kita nonton konser, kan nonton konser sangat ramai, kita tidak nonton. Kepada siapa kita percaya? Betul. Kepada teman kita yang menyampaikan kita bahwa konser itu adalah sukses. Betul, betul, betul. Jadi kesuksesan pioner Pi Network di Cina itu bisa kita dapatkan acara sukses dan tersebut itu dari Pak Berli. Dengan adanya Berli menyiarkan tentang keberadaan Cina, perkembangan Pi Network di Cina, tingkat kepercayaan di Indonesia dan semangat itu akan tumbuh. Dengan adanya semangat ini, ya kita tak mungkin menyia-nyiakan koin kita. Yang kata orang halus, scam tak berharga, ditipu-tipu kok mau aja. Tunggu kami nanti berhasil open minded, kami akan berangkat ke Cina. Jumpa dengan Mbak Berli, kita minum teh Cina dulu. Gak usah bicara yang lain. Kita duduk di kafenya, minum teh poci Cina, gitu aja. Nah, jadi kita support lah ya buat Mbak Berli. Walaupun Mbak sebenarnya di Pi Network ini di Nigeria itu juga besar. Kan, tetapi karena memang tidak ada perwakilan orang Indonesia di Nigeria, kita tidak tahu perkembangan di Nigeria kan sebetulnya. Nah jadi kita Indonesia ini mungkin peringkat kelima penambang Pi kan gitu. Lainnya di negara-negara luar. Tapi dengan adanya perwakilan-perwakilan tersebut kita nanti akan paham bahwa misalnya di Nigeria ada yang menyampaikan. Karena induknya Cina, paling besar Cina, kita mengarah ke Cina aja dulu. Pada saat regulasi belum ada di Indonesia dan di Cina sudah mulai berkembang, bisa berlaku koin Pi di Cina, kita akan berbelanja ke Cina dengan dibantu oleh Mbak Berli. Ya, jadi jangan khawatir teman-teman yang ada di Indonesia, kalau memang negara kita belum siap dengan regulasinya, ya kita nggak tahu perkembangan ke depan ini. Kalau belum siap dengan regulasinya, kita minta bantuan Mbak Berli. Cocok ya? Cocok lah. Iya. Demikian teman-teman sahabat Pi Network dimanapun berada, jangan khawatir. Ya, pada saat open minded, Indonesia negara kita tercinta ini belum menerima koin Pi. Karena ada peraturan perundang-undangan bahwasanya yang berlaku alat pembayaran di Indonesia hanya rupiah. Dan regulasinya belum ada. Yakin dan percaya jika sudah berlaku open minded, harga konsensus ada, saya akan mengajak teman-teman Indonesia yang mau nitip barang, yang mau memesan barang, yang ingin nukarkan koin Pi-nya, saya siap bantu dengan Mas Pri kami berdua berangkat ke Cina. Mbak Berli dukung kami, ya Mbak Berli bantu kami, Mbak Berli support kami, berikan kami informasi sebanyak-banyaknya. Mbak Berli sehat-sehat ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.